Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Injil kita di Minggu Prapaskah kedua ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Bacaan Injil Minggu Prapaskah kedua ini adalah kisah transfigurasi Yesus. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Peristiwa ini dimulai saat Yesus membawa Yakobus, Yohanes, dan Petrus ke atas gunung. Apakah orang-orang ini bertanya-tanya mengapa Yesus hanya membawa mereka bertiga ke atas gunung? Apakah mereka bertanya-tanya mengapa Yesus memilih mereka? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketika mereka tiba di gunung, mereka dikaruniai pengalaman yang menakjubkan. Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Pakaiannya berubah. Pakaiannya menjadi putih yang menyilaukan. Murid-murid ini juga menerima anugerah lain. Musa dan Elia hadir. Sungguh pengalaman yang menakjubkan bagi orang-orang biasa ini dan sederhana ini. Musa dan Elia kemudian berbicara dengan Yesus untuk beberapa waktu. Yakobus, Yohanes, dan Petrus tercengang dan terpesona. Mereka juga ketakutan. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini. Murid-murid ini memberitahu Yesus bahwa mereka ingin mendirikan 3 tenda, masing-masing untuk Yesus, Elia, dan Musa. Saudara dan saudari yang terkasih, kemudian di saat berikutnya mereka memiliki pengalaman menakjubkan lainnya. Suara dari surga berkata kepada mereka. Suara ini memberitahu kepada mereka, Yesus adalah putraku yang terkasih. Kemudian suara itu berkata kembali bahwa mereka harus mendengarkan Yesus. Detik berikutnya, Yesus dan ketiga muridnya sekali lagi sendirian. Saudara dan saudari terkasih, saya berasumsi bahwa dalam pertemuan ini
para murid ini memiliki pengalaman yang mengubah hidup mereka. Mereka pasti memandang Yesus dengan mata yang sangat berbeda. Bagaimanapun, Tuhan telah memberitahu mereka bahwa Yesus adalah putranya. Pasti butuh beberapa saat untuk menyerap pengalaman ini. Apakah mereka benar-benar mendengar kata-kata yang Tuhan katakan kepada mereka? Pasti menjadi berkat bagi mereka bahwa mereka dapat memproses pengalaman ini satu sama lain dan dengan Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk bertanya pada diri Anda sendiri. Bagaimana reaksi Anda jika Anda memiliki pengalaman seperti ini? Akankah kita memiliki iman untuk percaya bahwa Tuhan ada di sana bersama kita? Atau apakah kita ragu dan mempertanyakan pengalaman kita? Mungkin kita mengira bahwa diri kita sedang berhalusinasi. Namun, saya akan menebak bahwa sebagian besar, jika tidak semua dari kita, akan senang memiliki pertemuan yang begitu dekat dengan Tuhan atau Yesus. Saudara dan saudari terkasih, kemungkinan besar hari ini kita tidak akan memiliki penglihatan atau mendengar suara dari surga berbicara kepada kita. Penglihatan atau mendengar dari surga apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Namun mungkin hari ini Tuhan berkata kepada kita masing-masing, "Kamu adalah anak yang aku cintai." Tuhan mencintai kita sedalam Tuhan mencintai Yesus. Apakah kita percayakan hal ini? Hari ini saya mengundang Anda untuk duduk sejenak, diam, dan membiarkan firman Tuhan dan kasih Tuhan memenuhi pikiran dan hati Anda. Dengarkanlah Tuhan berbicara kepada Anda. Kamu adalah anakku yang terkasih. Izinkan kehadiranku dan cintaku memenuhi diri Anda dan mengelilingi Anda. Aku selalu bersamamu. Biarkan aku masuk. Percayalah kepadaku. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu